Oke, selanjutnya kita akan membuat filter kriteria untuk penulis, penerbit, dan jenis buku ya. Oke, langkah selanjutnya kita buka Microsoft Visual Studio Code. Kemudian kita buka beranda lalu Ctrl F. Kita cari ubah data buku. Sorry. Nah, ini. Oke, kemudian kita buat sebuah button baru di bagian buku. Nah, script di bagian sini kita copy. Kemudian kita paste dia di bagian bawah sini ya. Tidak di sini. Sorry. Kita paste dia di bagian sini. Nah, kemudian untuk script I-nya ini kita hapus. Kita hapus, kemudian di sini kita ganti dengan filter laporan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk my modal 7 kita ganti dengan my modal filter buku. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Lalu kita coba refresh. Kemudian kita masuk di buku. Nah, seperti ini, tapi ini terlalu rapat. Coba saya geser lagi untuk scriptnya. Ini SM2. Sabar. Ini kita ganti satu. Di sini juga satu. Coba sudah jadi atau belum. Tadi kan terlalu rapat ya ini filter laporannya. Masih belum. Sini masih belum juga. Lihat dulu. SBTN SM juga dan database target modal filter buku real icons. Oke, jadi di sini saya pakai script seperti ini dan ini barisnya berpindah ya. Sudah ada jarak. Nah, sudah. Kemudian di sini akan kita tambahkan ini ya, ikonnya, ikon untuk filternya. Kita buka di sini, kita cari W3 School. Nah, ini. Kemudian tutorial learn icons. Kita cari ya di bagian sebelah sini. Google. Nah, Excel. Oke, kita cari terlebih dahulu untuk ikonnya. Store. Kita pakai yang ini ya, search ini. Kita try it yourself. Kemudian kita ambil script di bagian sini. Kita copy, kemudian kita paste di bagian bawah sini.
Nah, untuk ini kita ganti dengan 18. Kemudian ini kita copy, lalu kita paste di bagian sini. Oke, seperti ini kita coba simpan lalu kita testing buku. Nah, sudah ada ya. Oke, kemudian di sini saya ganti dahulu filternya, saya hapus jadi laporan saja. Oke, kemudian modal dan sukses kita ganti dengan info. Untuk warna biru muda ya. Kemudian di sini kita ganti dengan 2. Lalu kita simpan, kita coba lagi. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, karena dia di sini filter laporan, jadi kita akan buat satu modal. Kita buka sini, kemudian bootstrap 5, kemudian kita cari bootstrap model. Nah, modal sini. Oke, kemudian kita cari extra layer selection. Nah, kita ambil yang centered modal. Nah, di sini kita ambil scriptnya dari sini sampai di bagian sampai di sini. Ini kita copy, lalu kita paste di bagian bawah sini. Oke. Seperti ini ya. Kemudian di sini my modal kita ambil dari sini ya. Ini kita copy, kemudian paste di sini juga. Lalu di sini kita ganti dengan filter laporan. Kemudian di sini tutup. Kita Ctrl S, kita coba jalankan, refresh buku, kemudian laporan. Nah, sudah tampil ya seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, seperti itu. Dan untuk di sini ya, filter laporan ini kita akan tampilkan kriterianya, yaitu ada ya, penulis, penerbit, dan jenis buku. Kemudian kita ambil di sini. Nah, kita cari di bagian collapse. Nah, di bagian bawah sini kita cek dulu. Kemudian untuk kontainer kita hapus. Seperti ini. Kemudian di sini kita copy lagi tambah 1. Dari sini ya. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian bawah sini. Untuk di sini collapse data tree. Sorry. Seharusnya kita copy dari atas ini sampai di sini. Kita copy, kemudian kita paste bagian bawah sini. Dan di sini data di sini 4. Kemudian di sini juga 4. Lalu di sini 4. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita hapus.
kita ganti dengan titik-titik saja supaya jangan juga. Oke, jadi saat kita run jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita copy dari akordeon ini sampai di bawah sini ya. Ini kita copy, kemudian kita paste dia di bagian sini. Oke, seperti ini. Sorry. Kemudian di sini kita ganti dengan penulis. Kemudian di bagian bawah sini kita ganti dengan penerbit. Di sini jenis buku, dan yang terakhir sini adalah rak. Kita Ctrl S, coba kita jalankan, refresh, kemudian buka di bagian buku laporan. Nah, sudah ada penulis, penerbit, jenis buku, rak. Tapi ini untuk button tutupnya masih di samping, jadi kita lihat terlebih dahulu scriptnya. Ini nah, untuk button tutupnya sebentar baru kita perbaiki. Sekarang kita lanjut dulu di bagian penulis ini, kita ambil scriptnya yang ini ya. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste dia, paste di bagian sini, filter penulis.php, kemudian di sini form tutupnya. Ini terlalu jauh. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy, seperti ini kita paste. Kemudian di sini filter penerbit, penerbit.php. Kemudian selanjutnya jenis buku. Di sini filter jenis.php, kemudian yang terakhir filter rak.php seperti ini. Kemudian di sini oke, sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita Ctrl S. Lalu untuk reportnya ini nanti sebentar dia berada di bagian sini, report yang sini filenya. Kemudian di sini kita buka, kita akan buat ini input grupnya. Kita pakai input group seperti ini. Kita scroll. Nah, kita pakai yang search ini ya. Di sini kita ganti menjadi ini, kita copy, kita pakai ada go-nya, lalu kita paste di mana tadi filter penulis, kita paste di bagian dalam form sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba testing buku laporan. Nah,
Untuk di dalam sini kita akan buat list nama penulisnya ya. Jadi di sini akan muncul list nama penulisnya. Nah, di sini kita copy script yang ini. Sorry, di sini kita pakai dua huruf MP2. Kemudian di sini kita copy, lalu kita geser ke bawah di bagian font sini, kita paste. Selanjutnya di sini kita paste juga. Lanjut di sini kita paste. Oke, seperti ini. Kita testing lagi. Buku, penulis, penerbit, jenis buku. Nah, nanti di sini kita akan buat ini ya, daftar nama, jenis buku, penerbit, penulis ya. Kita kembali. Nah, kemudian saya copy script select ini. Kemudian saya paste dia di bagian sini. Saya rapikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Ini scriptnya bisa dilihat. Select name, ID penulis, custom select from control. Kemudian option value, data filter buku, konektor, select bintang from penulis, order by nama ascending. While variabel D sama dengan variabel filter buku. Kemudian option value PHP, variabel D ID penulis, PHP echo variabel D nama. Kemudian kita coba testing. Sini kita buka bagian buku, laporan masih belum jadi. Belum. Oh, ini sudah muncul ya untuk rak. Berarti salah, kita salah paste lokasinya. Oh iya benar, kita salah paste. Seharusnya ini kita paste di bagian penulis. Kita Ctrl Z. Nah, kita paste dia di bagian sini, penulis. Kita tab dulu. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita refresh bagian buku, laporan. Nah, ini ya penulisnya, penulis. Lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita kembali. Nah, selanjutnya setelah penulis kita lanjut ke penerbit. Kita copy dulu scriptnya. Ini dari seleksi ini sampai di bagian bawah sini ya. Ini kita Ctrl C, kemudian kita paste dia di sini seperti ini. Lalu saya rapikan dulu seperti ini. Kemudian filter penerbit, select bintang from penerbit, order by nama ascending. Oke, di sini saya simpan, lalu saya coba testing. Buku, laporan, penerbit. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita tutup. Kita lanjut untuk ini ya, jenis. Ini kita copy dari select. Oke. Kemudian kita paste dia di bagian bawah sini. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Kita lihat dulu data jenis, select bintang from jenis, order by nama, variabel D, data jenis, variabel data jenis, variabel D, ID jenis buku, variabel D, nama. Kita sudah simpan. Sekarang kita testing lagi. Buku, laporan, jenis buku. Nah, sudah muncul ya.
Oke, yang terakhir rak, kita masuk untuk rak, kita copy lagi selectnya, kita copy, kemudian kita paste dia di bagian sini. Oke, seperti ini. Ini ID rak, variabel data rak, variabel konektor, select bintang from rak, order by nama, ascending, while variabel d sama dengan mysql ini, fetch array, id data rak, kemudian variabel d, id rak, variabel d, nama rak. Oke, seperti ini. Kita coba testing lagi. Kemudian buku, laporan, di rak. Nah, raknya juga sudah muncul nama rak. Seperti ini, kita tutup, kita kembali. Nah, kemudian di sini kan pada saat kita buka laporan kan dia ada muncul. Nah, di sini kita hapus bagian show-nya. Jadi seperti ini saja. Kita Ctrl S. Jadi pada saat kita buka file buku belum ada ini ya, penulis yang kita. Jadi tampilannya seperti ini. Pada saat kita klik baru dia tampil. Oke, kemudian penerbit sudah. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk di bagian report, bagian admin ini. Sorry, di bagian PDF admin. Kita pilih file, kemudian kita save as. Di sini kita kasih nama dengan filter penulis .php, save. Oke, seperti ini. Kemudian setelah penulis kita lihat dulu ada apa. Penerbit, jenis buku, rak. Oke, kita pilih file, kemudian save as. Di sini filter penerbit, kita save. Setelah penerbit ada jenis. Kita lihat dulu. Ini filter penerbit, filter jenis. Sorry, di sini file, save as, filter jenis .php, kemudian kita save. Kemudian selanjutnya save as, filter rak yang terakhir. Oke, kita simpan. Oke, sudah seperti ini. Ini saya ada kesalahan sedikit, seharusnya yang kita copy tadi dari report PDF buku ya. Ini kita delete saja. Kemudian filter penulis. Selanjutnya ada filter penerbit. Kemudian filter jenis. Nah, seharusnya kita pilih yang report PDF buku ya. Kemudian kita pilih file, lalu save as. Di sini kita ganti dengan report, kita ganti dengan filter penulis, kita save. Kemudian file, save as, filter penerbit. Setelah penerbit ada jenis, filter jenis, lalu ada file, kita save as. Di sini filter rak. Oke, kita save. Filter jenis, penerbit, penulis, rak. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk di bagian jenis. Di sini select bintang from buku. Nah, kemudian di sini filter jenis perpustakaan, kita geser ke bawah. Di sini select bintang from buku. Kemudian where ID jenis, ID jenis buku, like.
kasih variabel ID, order by judul ascending. Di sini kita copy variabel ID-nya, kita copy, kemudian kita paste di bagian bawah sini sama dengan variabel post. Di sini ID jenis buku, di sini titik koma, jenis buku titik koma, seperti ini. Lalu untuk ID jenis bukunya ini dia tangkap dari beranda ya, di bagian beranda dia tangkapnya di sini, dia tangkapnya dari sini ya. Kemudian jika sudah, kita Ctrl S, kita coba jalankan buku, laporan buku. Nah, maka dia akan muncul ya, sudah jadi ya untuk filter jenisnya. Buku komputer, belajar tentang ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk buku yang ini kita lihat ada berita, matematika, kimia, komputer, matematika. Kita coba, kita laporan, kita cari novel. Nah, maka dia akan kosong ya, kalau kan bukunya belum ditambahkan di sini. Sekarang kita coba cari berita. Di sini berita, kita go. Nah, maka dia akan menampilkan untuk berita saja ya. Kemudian kita coba cari untuk kimia, rumus dasar matematika. Kita coba kimia. Go. Nah, seperti ini. Lalu kita coba kesehatan. Kan kesehatannya masih kosong, jadi kita coba jalankan. Maka tampilan juga akan kosong seperti ini. So, kita kembali ke sini. Kenapa tampilannya kosong? Karena di sini saya menggunakan target ya, di bagian sini. Nah, ini target blend. Jadi ketika tidak ada data, maka tampilannya akan kosong ya. Atau dia target blend ini untuk buka tab baru seperti itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian penerbit, filter penerbit. Lalu di bagian sini select bintang from. Ini sabar. Select bintang. Dari sini saya buku, where ID penerbit, like, variabel ID seperti ini. Kemudian di bawah sini juga kita tambahkan variabel ID sama dengan post. Kemudian di sini ID penerbit. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma di belakang. Kita Ctrl S, kita coba testing untuk penerbit, buku, kemudian laporan, penerbit. Kita coba cari yang di offset. Nah, untuk yang di offset ini ada dua ya, matematika semua. Coba kita lihat yang di offset 1, 2 matematika semua. Kita coba lagi di bagian PT Babelan. Nah, untuk PT Babelan masih kosong ya, kita lihat di sini. Nah, tidak ada ya penerbit PT Babelan, cuma ada Erlangga Republika dengan yang di offset. Kita coba cari untuk bentang pustaka. Nah, bentang pustaka juga masih kosong. Berarti sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke filter penulis. Di sini select bintang from buku, where ID penulis, like. Di sini variabel ID. Kemudian di sini kita enter.
ini sama dengan dolar pos, kemudian di sini ID penulis, di bagian sini kita tambahkan titik koma, kita Ctrl S, kita coba testing. Di sini penulisnya ada Novian Putri, Hinata Tajibana, Budiman Yugianto. Kita coba penulis Budiman. Nah, maka akan muncul yang Budiman, penulis Budiman. Kemudian kita coba cari Hinata. Nah, di sini sudah muncul ya penulis Hinata Tajibana. Selanjutnya kita coba cari Indah Rahayu. Nah, untuk Indah Rahayu masih kosong ya. Dari di sini Indah Rahayu masih kosong. Kita coba Ferdinand Sinaga juga masih kosong. Nah, di sini tidak ada ya nama Ferdinand Sinaga, belum ada penulisnya. Selanjutnya kita buat untuk rak ya yang terakhir. Di bagian filter rak ini select bintang from buku, where ID rak, like variabel ID seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita tambahkan variabel ID sama dengan dolar pos, kemudian di sini ID rak. Selanjutnya kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh di sini, masuk ke buku, laporan, rak, kita cari MS01, kita go. Nah, rak MS01 ini ada 3 buku ya, MS01 1 2 3 ya. Kemudian kita coba ganti yang lain, misalnya PL01. Nah, PL01 ada 1 buku. Selanjutnya kita coba cari lagi MM01. Nah, MM01. Kemudian kita coba untuk MK. Oke, MK masih kosong ya, tidak ada rak MK yang terisi dengan buku. Kemudian MD. Nah, rak MD pun begitu ya, belum ada buku yang terisi. Nah, tadi kan masih ada script saya yang salah di bagian tutup. Sekarang sudah jadi ya untuk tutupnya. Seperti ini. Di sini kita coba buku, laporan. Nah, sudah jadi ya. Tadi kan ada sebelah sana. Rak, jenis buku. Nah, kita coba lagi. Nah, sudah jadi. Untuk selanjutnya kita buat filter untuk peminjaman ya. Jadi di sini yang akan ditampilkan yaitu tanggal transaksinya, yaitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian dengan statusnya ini ya yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk sini, kita copy script yang ini ya. If ini kita copy. Ini kita copy, kemudian kita paste dia. Kita Ctrl F dulu, kita paste dia di bagian ubah data peminjaman. Nah, kemudian kita scroll ke atas sini. Nah, untuk ubah data peminjaman tadi kita paste dia di bagian mana? Bukan di bagian sini ya, di bagian bawah sini kita paste. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S, refresh peminjaman. Ini belum muncul ya, coba kita lihat dulu. Input down, kita Ctrl S sudah.
Kita lihat dulu, sepertinya ada yang salah. Kita letakkannya salah ini. Peletakannya tadi sudah benar, kita letakkan lagi, tapi di sininya kita ganti dengan filter peminjaman. Udah, filter peminjaman. Kita Ctrl S, coba kita refresh. Belum juga berarti. Di sini kita lihat dulu. Tulis M2 btn info. Kan modal filter pinjam. Coba kita ganti di sini dengan pinjam saja, filter pinjam. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita refresh. Masih belum jadi juga. Jadi untuk yang tadi itu saya salah paste di bagian ini ya, peminjaman. Jadi munculnya di bagian peminjaman sini. Pengunjung ya, munculnya di bagian pengunjung. Jadi sekarang saya copy ulang, Ctrl F, buat data, buku. Kemudian di sini kita copy. Kemudian di sini peminjaman. Nah, seharusnya di-paste-kan di bagian sini ya, bawah sini. Kemudian di sini filter pinjam, kita Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, untuk pengunjung sudah hilang. Nah, laporan sudah ada ya. Kita lihat dulu. SM2 sini ya, masih terlalu dekat di jaraknya. Saya copy lagi script yang ini ya, untuk membuat dia agar berjarak. Di sini ubah data buku. Kemudian nah, di bagian sini saya copy supaya, atau ini saja kita coba enter saja. Peminjaman atau coba di sini kita masih belum, berarti kita copy saja script yang tadi. Buku, kemudian kita scroll ke atas, kita copy ini. Kita cari peminjaman, kita paste scriptnya ya. Jangan sabar, gimana kan? Nah, di sini ya kita paste-nya. Ini kita paste, Ctrl S. Lalu kita coba apakah sudah berjarak. Nah, sudah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di Bootstrap 5. Kemudian setelah masuk di B5 kita cari modal ya. Modal. Nah, ini kita scroll. Modal. Kita cari modal. Modal animasi. Modal. Nah, di sini kita pakai yang centered modal, kemudian
kita copy mulai dari di sini modal sampai di bagian sini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian bawah sini. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan apa ini? Ini peminjaman. Filter peminjaman. Kemudian di sini kita ganti dengan tutup. Kita simpan, kita coba testing. Belum bisa. Di sini, oh iya, di belakangnya header, title, di bagian my model sini kita copy my model, kita pinjam ini, kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Kita Ctrl S, kita coba testing lagi. Peminjaman. Nah, sudah jadi ya, filter peminjaman tutup. Berarti tadi itu kurangnya di sini. Harusnya pakai my model filter pinjam. Kemudian kita Ctrl F, kita cari ubah data buku. Nah, saya akan ambil script yang bagian ini, bagian form. Nah, ini yang saya ambil. Ini saya ambil script bagian sini. Lalu saya kembali ke peminjaman. Scroll ke bagian saya paste dia di bagian sini. Targetnya sudah blank report, hapus dulu, kita lepaskan kosong seperti ini. Nah, untuk actionnya ini kita tambahkan nama filenya filter pinjam seperti ini. Kemudian di bawah sini kita enter. Di sini kita ambil script di Bootstrap 5, kemudian ada di bagian input groups. Kita cari yang tadi ya. Nah, yang ini yang ada search-nya, kita copy yang bagian sini. Oh, sorry, seharusnya dia menggunakan yang ini. Nah, bagian person ini kita copy. Setelah kita copy, kemudian kita pastekan dia di sini. Kemudian di sini saya pakai form untuknya tadi. Nah, kita kembali. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk placeholdernya ini kita hapus. Kita hapus saja. Lalu di sini tipenya kita ganti dengan date. Ini juga date. Lalu di atas ini person kita ganti dengan transaksi. Di bawah sini kita tambahkan name. Di sini mulai. Kemudian di bawah sini juga kita tambahkan name. Selesai. Nah, sudah kita Ctrl S, kita coba testing peminjaman laporan. Nah, ini mulai transaksi mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita tutup. Nah, kemudian kita akan buat untuk
untuk ini ya, statusnya ini kita ambil di Bootstrap 5 input, kita pakai yang default. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di bagian bawah sini. Oke. Lalu di sini kita hapus. Input text plus form control. Nah, untuk di bagian input ini kita hapus. Lalu di sini kita ganti dengan status. Di sini kita ketik select. Kemudian di sini kita kasih select penutup. Ini kita double enter. Kemudian select ini kita tambahkan name sama dengan status, kemudian ada kelas sama dengan custom select spasi for control, yang di sebelah sini required seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini required, lalu di sini option ya, seperti ini. Di sini option penutup, lalu di sini kita tambahkan depan dulu, ini value sama dengan oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan statusnya belum diserahkan, lalu kita copy saja script yang ini, kita copy enter di bagian bawah sini. Belum diserahkan, sudah diserahkan, kemudian sini sudah dikembalikan, dan lalu di bagian sini tulis lagi dibatalkan, kemudian yang terakhir hilang, hilang. Kemudian di sini kita hapus bagian sini seperti ini. Kemudian di sini 0, 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Kemudian di sini untuk grup MP-nya kita kasih 2 saja. Seperti ini, kita Ctrl S, lalu kita coba testing peminjaman laporan. Nah, statusnya sudah muncul. Seperti ini ya tampilannya. Nah, jika sudah seperti ini kita tutup, kemudian kita buka scriptnya. Di sini untuk butonnya ini kita copy, buttonnya ini kita copy, kita buat tambah 1 di bagian sini, kita ganti nama dengan Go. Lalu di sini btn sukses seperti ini. Lalu formnya ini kita Ctrl X, lalu kita pindahkan di bagian sini, lalu kita simpan. Oke, sudah. Kita masuk ke peminjaman laporan
seperti ini ya. Jadinya tombol button go nya juga sudah ada. Oke, kemudian di sini button kita ganti dengan submit. Submit seperti ini. Kemudian untuk di sini kita tambahkan report. Ini filter pinjam, kita coba lagi. Pinjaman laporan sudah diserahkan. Belum jadi di sini. Berarti kita tinggal menambahkan untuk ini ya, filter di bagian sini, di bagian report sini saja. Nah, kemudian di bagian report ini kita ambil salah satu saja, sorry. Jadi saya pakai report pinjam, kemudian kita pilih file, save as. Kita kasih nama dengan filter pinjam. Sorry, filter pinjam. Seperti ini kita save. Kemudian di bagian sini select bintang from order. Select bintang from pinjam where status like variable ID and tanggal pinjam between variabel mulai and selesai. Saya bintang from pinjam where status like variable ID and tanggal pinjam between mulai and selesai. Order by pinjam ini. Kemudian di sini kita enter, kita ketikkan variabel ID sama dengan variabel post kurung di sini status, kemudian titik koma, lalu kita copy, kita paste di bagian bawah variabel ID, kita ganti dengan variabel mulai, dalam sini variabel post mulai, kemudian di bagian bawah sini, sorry double ya, di sini selesai, variabel selesai. Nah, untuk mulai dan selesai kita ambil dari sini ya, ini variabel mulai, variabel selesai, kemudian status. Nah, di sini kita simpan, kita testing peminjaman. Kemudian kita lihat di sini tanggal pinjamnya mulai dari tanggal 6 bulan 4, kemudian tanggal 8 bulan 4. Coba kita cari tanggal 6 bulan April, kemudian di sini tanggal 8 ya. Tanggal 8. Kita go. Sabar. Ini sudah diserahkan. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Tanggal pinjam tanggal 6 April sampai 8 April, pengunjung Lili Septrianus, status sudah diserahkan, diserahkan Johannes Andrian, diterima dari film. Kemudian kita coba, kita asal cari saja. Nah, jika tanggalnya tidak ada dalam daftar di sini, maka tampilannya akan kosong ya. Kemudian kita coba lagi yang satunya dari tanggal 4, tanggal 1 bulan April, kemudian sampai tanggal 9 April ya. Nah, kemudian statusnya hilang, kita cari
Nah, muncul ya tanggal pinjam 1 April, tanggal kembali 9 April, pengunjung bernama Lunong, status hilang, istirahatkan Johan Sandrian diterima di Yusefianus. Nah, berarti untuk filter di bagian pengiriman sudah jadi ya. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.